Selamat malam, salam Reza Ball. Ya, kali ini saya mau bikin video drawing 8 besar atau perempat final Liga Champions Eropa yang baru diundi sejam yang lalu. Ya, banyak kejutan yang mau saya bahas di video ini. Oke, di match pertama ada City lawan Dortmund. City lawan Dortmund ini ya sebagian besar fans pasti banyak yang mengatakan City pasti bakal lolos, tapi eh, City ini lupa bahwasanya Dortmund ini punya Erling Haaland yang nggak butuh banyak peluang bisa cetak gol. Nah, City ini harus mewaspadai Dortmund karena agar mereka nggak mengulangi kejadian kayak lawan Lyon musim lalu. Lawan Lyon itu mereka mainnya udah bagus yang pas lawan Lyon itu, cuman ya lagi suwe aja sih, Sterling melayang bolanya, terus Lyon dapat counter gol pula gitu kan. Jadi mereka harus mereka harus belajar dari kesalahan lawan Lyon supaya bisa menyingkirkan Dortmund. Nah, Dortmund punya mesin gol Haaland. Haaland ini jadi incaran banyak klub-klub Eropa pula, dan Haaland ini nggak butuh banyak peluang biar bisa cetak gol. Pokoknya kalau bola udah ada di kaki dia, ya dia tinggal gocek-gocek, shoot, langsung jadi gol. Nah, kelemahan dari Dortmund tuh mereka memang kalau udah nyetak gol mereka main defensif, langsung main bertahan gitu. Kayak lawan Munchen mereka cetak 2 gol di 10 menit pertama, langsung kebobolan 2 gol sama Lewandowski di babak pertama pas Bundesliga kemarin. Nah, itu bisa jadi plus poin buat City yang dikenal pemain-pemainnya ya memang lincah-lincah semua, apalagi kalau udah Kevin De Bruyne, Gundogan, Foden, Bernardo Silva, itu kalau mereka main tuh udahlah pasti City lebih ganas lagi mainnya, on fire. Tambah lagi duetnya si Ruben Dias sama John Stones itu udah nggak diragukan lagi lah duetnya kayak mana. Tapi ya saya lebih mengunggulkan City karena murni Dortmund ini belum teruji mentalnya di Champions League. Oke, mereka udah pernah masuk final, itu pun 8 tahun yang lalu, tapi ya Dortmund yang dulu memang bukan Dortmund yang sekarang. Dortmund yang dulu itu masih jaya-jayanya gitu kan, ada Lewandowski, ada Götze. Sekarang ya mau ngandelin Haaland ya susah juga. Haaland ini kalau lagi nggak perform, Dortmund pun nggak perform gitu. Nah, semoga aja City sama Dortmund ini bisa memberikan kejutan lagi lah. Tapi saya pribadi lebih mengunggulkan City ketimbang Dortmund, murni karena City itu kedalaman skuadnya bagus, ditambah strateginya Pep memang enak dilihat lah gitu. Yang kedua, Bayern lawan PSG, Munchen PSG. Nah, Munchen PSG final musim lalu, dan semua orang pasti langsung bilang, "Ya, Munchen yang bakal lolos." Termasuk saya. Jujur ya, karena saya lihat Munchen ini masih belum bisa dihentikan, walaupun sebenarnya mereka itu bisa dikalahkan. Di Bundesliga mereka udah kalah sama Gladbach kalau nggak salah, terus kalah sama Hoffenheim. Oke, mereka kalah habis itu langsung menang, tapi Munchen yang musim ini ya berbeda jauh dengan musim yang lalu gitu. Meskipun masih ada Lewandowski, Muller, dan yang lain-lain, tapi saya lihat Munchen ini lebih menurun di tahun ini, terutama di tahun 2021 ini ya. Mereka lebih menurun. Buktinya setelah mereka sixtuple itu mereka lawan tim Arminia Bielefeld, mereka imbang 3-3. Lalu mereka ketinggalan juga 2 gol lawan Dortmund meskipun bisa comeback ya, tapi PSG bisa mengambil celah di situ. Nah, kalau di PSG mereka pun sebenarnya sama kayak Munchen, tapi memang mereka nggak pemuncak Ligue 1 sekarang, mereka posisi 2. Nah, PSG kemarin lawan Barcelona mainnya luar biasa di leg pertama. Pique aja dikantongin sama Mbappe kan. Di leg kedua saya nonton langsung pertandingannya, itu PSG nggak dapat banyak peluang sama sekali karena mereka memang sengaja ngasih bola ke Barcelona biar Barcelona itu create peluang dan akhirnya bisa cetak gol. Kalau seandainya kemarin tuh Barcelona bisa comeback, seenggaknya mungkin 3-1 lah di babak pertama, PSG itu mungkin bisa habis, mungkin bisa aja Barcelona yang lolos. Nah,
Jadi untuk match ini saya lebih mengunggulkan Munchen murni dari sisi kedalaman squad. Bukan saya bilang PSG kedalaman squadnya jelek. Kedalaman squad PSG bagus. Cuma mereka kadang kalau udah jumpa sama tim besar nih, PSG ini kadang kumat gitu. Permainannya nggak sebagus lawan mereka yang sebelumnya gitu. Contoh di leg pertama mereka lawan Barca bagus mainnya. Bahkan bisa menang 4-1. Kalau di leg kedua lawan Barca kemarin, mereka memang sama sekali nggak ada peluang ya. Peluang praktis lah dari Mbappe yang penalti dua itu. Nah, jadi laga ini bisa dibilang ya cukup berat juga sih bagi PSG ya, terutama karena mereka harus membalaskan dendam final tahun lalu. Tapi at least saya lebih mengunggulkan PSG. Mungkin dalam persentase 51-49 lah. PSG tetap ada peluang kok untuk bisa mengalahkan Munchen. Yang ketiga Porto Chelsea. Porto Chelsea ya, ini Porto diam-diam menghanyutkan juga ya, bisa jadi kuda hitam. Mungkin mereka mau ngulang kenangan tahun 2004 mereka masuk final lawan Monaco yang dilatih sama Jose Mourinho. Nah, tapi masalahnya Porto ini kan praktis ya pemain bintangnya paling cuman PP doang kan. Yang selainnya ya pemain-pemain yang nggak yang asing semua di telinga. Nah, tapi kalau nengok permainan Porto kemarin lawan Juve, memang mereka ya bisa dibilang nggak punya banyak peluang. Mereka peluang sedikit tapi mereka bisa konversikan jadi gol. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh Chelsea juga gitu. Chelsea kemarin lawan ATM leg kedua saya nonton bagus kali mainnya. Mereka 2 gol tuh 2 gol Chelsea, 2 gol dari counter semuanya, dan itu bisa jadi senjata mematikan buat Chelsea ngalahin Porto. Ya mungkin Porto nanti kalau misalnya ya mainnya kayak lawan Juve bisa aja mereka memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi kalau dari sisi strategi sih Chelsea emang lebih unggul karena murni Chelsea ini kan sekarang lagi transisi dari Lampard ke Tuchel gitu kan. Tuchel ini butuh butuh waktu lah untuk membangun Chelsea. Meskipun kalau misalnya saya bilang Chelsea untuk bisa melaju sampai semifinal ya masih mungkin, tapi ya tergantung Tuchel lagi bisa memanfaatkan skuad yang ada, karena skuad Tuchel ini kan skuad warisan dari Lampard semua yang harus bisa dia maksimalkan. Tapi at least saya lebih mengunggulkan Chelsea ketimbang Porto. Kalaupun Porto menang berarti ya buat Porto akan jadi kuda hitam di Liga Champions musim ini. Terakhir Madrid lawan Liverpool. Ya ini seru juga ya karena ulangan final 2018. Saya jadi teringat Karius yang lawak, terus Ramos yang secara gila kali ya, brutal ya, mungkin bisa dibilang mencederai Salah dengan sengaja. Tapi ya itu udah 3 tahun yang lalu, dan sekarang Madrid sudah beda tanpa Ronaldo. Liverpool masih sama meskipun dengan trio Firmansyah, tapi ya musim ini pun Liverpool ya 6 kali kalah di kandang secara beruntun, dan trio Firmansyah lagi bapuk-bapuknya ya. Tapi bapuk-bapuk gitu trio Firmansyah masih jadi momok yang menakutkan ya. Meskipun mereka bapuk, tapi suatu saat mungkin mereka bisa mencetak gol. Nah, itu yang harus diwaspadai sama Madrid. Madrid sendiri itu lini depannya ya paling ngandelin Benzema doang. Vinicius ya gocek-gocek, finishingnya hancur juga gitu kan. Rodrigo gak terlalu banyak bisa diharapkan karena pemain ini juga masih muda dan baru sembuh dari cedera. Asensio lagi udah dikasih kesempatan dia malah ya kayak gitulah, gak bisa nyetel lagi setelah dia cedera dari ACL musim lalu. Nah, tapi saya yakin Madrid punya peluang untuk mengalahkan Liverpool. Tapi kalau untuk presentasi sih saya nggak bisa meskipun saya fans Madrid, tapi saya belum terlalu yakin gitu. Maksudnya bukan pesimis, tapi realistis saja dengan kondisi Madrid sekarang. Tapi kalaupun Madrid menang gitu kan, ya tetap masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Tapi kalau ini 50-50 sih, karena Madrid sama Liverpool sama-sama bagus. Liverpool meskipun di Premier League bapuk, tapi Champions League mereka bisa ngajar Leipzig 2-0 di 2 pertandingan. Nah, jadi harus diwaspadai sama Liverpool sama Madrid dan juga Liverpool. Kalau misalnya mereka mewaspadai Madrid ya
mereka harus waspadai Ramos sama Varane sih kalau bisa dibilang. Terus sama trio Kroos, Casemiro, Modric, karena bisa jadi KCM pasti dimainkan, dan ya kalau bisa Zidane juga harus ganti formasi lah. Kalau bisa jangan mainin 4 back gitu, mainin aja 3 back. Terus Mendy sama si Vasquez mungkin bisa jadi fullbacknya gitu. Jadi bisa turun formasinya kalau defense tuh berubah jadi 5-3-2 atau 5-2-3, 5-3-2 lah pokoknya. Jadi kalau Madrid lawan Liverpool nih seru juga sih, big match, karena sudah pernah ketemu dan aroma balas dendamnya masih terasa sampai sekarang. Oke, itu aja dulu dari drawing perempat final UCL. Soon nanti ada video lagi, tunggu aja. Oke, thank you for watching.